Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi Ali. Saya dari Fakultas Humaniora di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika dan ilmu berpikir. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda, yaitu logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Namun, sekarang ini lazim disebut logika saja. Ilmu yang dimaksud mengacu pada kemampuan rasional untuk bisa mengetahui kecakapan pada kesanggupan akal budi, untuk bisa mewujudkan pengetahuan di dalam sebuah tindakan. Dan kata logis sendiri ini digunakan sebagai artian yang masuk akal. Perbedaan logika tradisional dan modern. Logika modern atau simbolik menggunakan tanda-tanda atau simbol matematik, sehingga hanya bisa membahas hubungan antar tanda. Sedangkan logika tradisional lebih membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan ketentuan menurut struktur, nuansa, dan susunan dalam penalaran untuk bisa memperoleh kebenaran yang sesuai dengan apa yang ada di realitas. Dasar dari logika. Konsep dalam bentuk logis merupakan inti dari logika, di mana konsep ini biasanya menyatakan validitas sebuah argumen yang ditentukan oleh bentuk logis, bukan dari isinya. Dalam hal ini, logika menjadi salah satu alat untuk menganalisis dari argumen. Dasar dari penalaran logika ada dua jenis, diantaranya adalah deduktif dan induktif. Penalaran deduktif sendiri mengacu pada penalaran yang menggunakan informasi, premis, atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai suatu kesimpulan yang telah dibuktikan. Sedangkan penalaran induktif adalah suatu penalaran yang berawal dari rangkaian fakta-fakta khusus untuk menghasilkan suatu kesimpulan umum. Fungsi logika. Secara umum ada 4 fungsi logika, diantaranya adalah 1. Membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika, sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. 2. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. 3. Mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Manfaat logika untuk manusia. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Kesimpulannya adalah, bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan keharusan atau kewajiban. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Aristoteles mengemukakan bahwa logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barang siapa mempelajari logika, sesungguhnya ia telah menggenggam master key untuk membuka pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.